Sahabat Ngaprak, kali ini kita akan mengunjungi Geyser Cipanas Cisolok ya, Kabupaten Sukabumi. Kalau dari Pelabuhan Ratu kurang lebih 25 menit, dari Pantai Karanghabu kurang lebih 5-10 menit perjalanan menggunakan kendaraan. Dan kita sudah berada di depan gerbang. Dan di sini kita akan dipungut retribusi untuk kaki sampai dengan kendaraan besar. Ini dia, ini gerbang utama retribusi. Ini masih kurang lebih 500 meter sampai ke lokasi, terus menurun. Dan ini ke sebelah kiri adalah area parkiran, di parkir untuk umum ini sebelah kiri. Kalau ke kanan ini adalah untuk tamu khusus ya. Kita akan ke bawah. Ini langsung menuju lokasi ke dekat area sungainya dan lokasi geysernya. Dan tahun depan Geyser Cisolok ini mudah-mudahan akan diintervensi oleh provinsi, sehingga nanti akan direvitalisasi dengan tampilan dan juga infrastruktur yang cukup bagus. Karena Geyser Cisolok ini merupakan salah satu destinasi UNESCO Global Geopark ya. Ini kita akan mulai masuk ke area Geyser. Kita akan melewati jembatan, ada 2 jembatan. Ini yang satunya ini adalah karena nanti lokasinya diapit oleh 2 sungai. Sungai yang pertama, dan itulah jembatan untuk nanti kita pulang sana. Memang seperti kurang rapi karena memang mungkin perawatannya agak kurang. Dan kita masuk ke depan, ada musola. Kita akan langsung menuju geysernya dulu ya sahabat. Itu sudah kelihatan semburannya ada di sungai yang kedua. Jadi sumber yang terbesar dari air panasnya yang membentuk geyser atau membentuk semburan langsung dari perut bumi adalah di lokasi ini. Dan di sini sahabat Ngaprak bisa selfie sambil mengabadikan langsung berada di latar belakangnya ada geyser. Dan ini kita lihat tampilan geysernya. Kita akan melihat dari atas semburan geysernya. Dan konon katanya semburan geyser yang Cipanas Cisolok ini merupakan salah satu yang bagus dan cukup tinggi di Indonesia, mungkin juga di Asia. Ini menurut ahli dari Jepang ya, karena di lokasi ini juga banyak terdapat bentukan-bentukan geologi ya, ada urat pembentukan emas. Ini juga ada travertinnya ya. Ini kelihatan indah, ada juga pelanginya sahabat. Siang hari akan kelihatan seperti ini dari uap embun ini. Cukup tinggi, dan ini ketinggian ini sekarang tidak terlalu tinggi. Biasanya di waktu-waktu tertentu ini cukup tinggi, bahkan nyemburnya sampai ke arah dalam ya. Karena tingginya semburan tergantung juga dari batu endapan yang menghimpit sumber
semburan geysernya, semburan air. Ini adalah aula tempat istirahat juga tempat hiburan. Kalau satu minggu sini ada hiburan juga, live musik. Dan juga bisa sebagai tempat selfie juga karena ada tulisan Geyser Cisoloknya. Kita akan masuk ke kolam rendam ya. Jadi untuk masuk ke kolam rendam ini sahabat ngaprak harus bayar retribusi kembali untuk berendam. Jadi kalau yang ke lokasi tadi ke geysernya itu tidak ada bayar retribusi lagi, tapi kalau masuk ke kolam ini masing-masing per orang itu harus membayar retribusi kembali. Dan ini besaran retribusinya bisa dilihat sahabat. Oke, kita akan masuk. Ada 2 kolam rendam di sini. Ini yang besar. Yang besar ini masih dalam tahap pendinginan, kurang lebih 3 harian. Setelah diisi dari sumber air panasnya yang hampir 80-90 derajat, itu sampai bisa untuk pakai berendam kurang lebih harus didiamkan selama 3 hari. Jadi ini masih proses manual, tidak ada pencampuran air biasa, tapi ini murni air panas geysernya. Kemudian yang selanjutnya ini ada yang kedua, ada kolam rendam yang agak kecil, dan ini sudah bisa digunakan. Ini biasanya kolam rendam yang besar ini dipakai untuk hari Sabtu Minggu ya, ketika pengunjung banyak. Jadi ketika hari-hari biasa yang dipakai adalah kolam rendam yang kecil ini. Kita akan menuju travertin, ada di pojok sana. Jadi travertin ini merupakan juga salah satu site ya, yang menjadi situs juga, karena travertin ini berasal dari endapan semburan air panas ya. Jadi semacam batu kapur yang memang terbentuk selama puluhan dan mungkin ribuan tahun ya, ratusan tahun. Ini area ini cukup luas, sengaja dikelilingi tembok yang diamankan. Dan pada saat revitalisasi geyser ini juga nanti untuk kolam rendam yang kecil, nah yang ini kolam rendam yang di depan itu tidak akan dijadikan kolam rendam, tetapi akan digali kembali sehingga batuan travertinnya kembali muncul ya. Itu di sebelah seberangnya juga ada kamar untuk berendam refleksi, tapi sudah kurang representatif ya, jadi mendingan di kolam rendam. Dan kita akan menuju ke sumber air panasnya sebelum dialirkan ke kolam rendam. Jadi ini cukup panas di sini, di air stockingnya. Di sini ini kelihatan sangat jernih tapi panas, jadi berbahaya ya. Jadi dari sini air dialirkan ke kolam rendam, dan tentu harus didinginkan secara manual ya, tidak dicampur oleh air biasa. Makanya proses pendinginannya bisa sampai 3 harian baru bisa mencapai suhu yang memang diinginkan, sekitar 40-30 derajat Celcius ya. Ini masih ada nomornya supaya memang tidak dipakai untuk berenang. Ini adalah kamar-kamar rendam ya, yang memang sudah kurang representatif saya kira.
tapi nanti setelah direvitalisasi ya ini areanya akan menjadi daerah terbuka sebenarnya, ada kolam renangnya juga tapi jadi daerah terbuka. Oke teman-teman dan sahabat ngaprak, itu ya jalan-jalan kita ke Geser Cipanas, dan kita akan kembali. Silakan bagi sahabat ngaprak sambil ke pantai, berenang di pantai juga bisa mampir ke Geser Solok ini karena cukup dekat dari pantai, kurang lebih 5 menit ya sudah nyampe, sehingga wisata sahabat ngaprak bisa terpuaskan dengan bisa menuju ke banyak tempat wisata. Selamat ngaprak.